Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sudah terdengar ya? Sudah dengar, Mbak ya? Ya, sudah. Oh, nggih. Apunten, ini juga ada gangguan pendengaran. Kayaknya nanti juga nggak pakai headset aja. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi siang ini kita akan dalam diskusi yang judulnya sangat bagus sekali. Bentar, Mbak Nita. Oke. Saya belum buka. Bentar, Mbak. Oh, judulnya apa? Dengan tema jurus M3E, yaitu mudah milenial mendunia dan inovatif hadapi pandemi COVID-19. Ya, untuk yang pertama, ini saya akan membacakan sekilas yang miliknya atas nama Bapak Anto SG Agus Sugiarto SPD yang sekarang lagi ada di Melbourne ya. Assalamualaikum Mas Anto. Waalaikumsalam, Mbak. Iya. Salam dari Melbourne ya. Nggih. Salam kenal dari saya. Jadi seperti ini, nanti diskusi ini akan berlangsung dengan cara bergantian. Jadi pembicara 1, 2, dan 3 itu saya berikan waktu kesempatan yaitu 15 menit untuk menyampaikan materinya. Setelah itu baru nanti ada sesi discuss. Jadi bentuknya bukan talk show tapi panelis. Ngaten nggih Mas Anto? Siap. Ya, untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Anto. Biar kita makin kenal dengan beliau, itu saya bacakan CV-nya sekilas. Mas Anto Sugiarto SPD, nickname-nya adalah Mas Anto, dengan lahir di Tulung Agung, Jawa Timur. Saat ini aktivitasnya sedang di bidang kesehatan jiwa. Beliau juga art worker, riset asisten di PMH UGM. Mahasiswi Master of Health Promotion di Deakin Universitas Melbourne, Australia. Ya, untuk waktu dan tempat saya persilakan, monggo Mas Anto untuk mempresentasikan materinya. Yap, terima kasih. Saya akan memaparkan materi saya. Dan PowerPoint sudah ada di panitia, jadi bisa langsung slide pertama, Pak Mas Panitia. Slide-nya yang slide Anto SG. Yap. Terima kasih. Oke, pertama-tama saya ingin menyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, senang sekali bisa join di acara ini. Salam dari Melbourne, teman-teman semua. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih kepada PP Muhammadiyah yang telah memberikan kesempatan untuk bisa sharing di acara ini, panitia tentu, dan khusus specifically Mbak Ratna Yunita, Kaprodi Fakultas Psikologi Unisa Yogyakarta, yang telah merekomendasikan saya untuk bergabung di acara ini. Terima kasih. Dan melihat judul yang dibawakan, sebenarnya cukup mengintimidasi ya, karena jurus muda milenial mendunia dan inovatif hadapi COVID pandemi. Karena mendunianya itu seberapa sih saya ingin Jadi ini saya harus memberikan sesuatu. Anyway, walaupun saya hampir tidak masuk kriteria milenial, tapi karena jiwa muda saya, maka saya memberanikan diri untuk sharing. Dan terima kasih atas kesempatannya. Tema yang akan saya angkat kali ini judulnya adalah mendobrak keterbatasan, menebar asa, adalah sharing pengalaman saya. Breaking all barriers, sharing hope, yang arti-artikan bahwa
keterbatasan itu bukan alasan untuk menyerah, dan itu seharusnya justru tantangan bagi kita untuk tetap berkarya dan berbagi. Next slide please. Merecap sedikit tentang profil saya, yaitu saya asli dari Jawa Timur, Tulungagung. S1 saya sarjana pendidikan. Karena saya dulu bercita-cita ingin jadi guru bahasa Inggris, maka saya akhirnya benar-benar menjadi guru bahasa Inggris. Namun profesi sekarang yang sudah saya geluti sekian lama itu mengantarkan saya menjadi aktivis kesehatan jiwa sejak tahun 2010. Sebelum saya kuliah di Melbourne ini, sekarang saya kerja sebagai asisten researcher di Fakultas Psikologi UGM di Center of Public Mental Health, jadi pusat kesehatan jiwa itu milik psikologi UGM, dan juga aktif di beberapa komunitas kesehatan jiwa seperti komunitas peduli skizofrenia Indonesia, Bipolar Care Indonesia Jakarta, Yogyakarta. Jadi saya dan Mbak Dita juga di komunitas yang sama, jadi kita mensupport komunitas ini. Kalau Mbak Dita sebagai profesional psikolog, saya sebagai konsumer atau orang yang pernah mengalami. Jadi nanti akan saya ceritakan lagi lebih dalam tentang itu. Hai Mbak Dita, salam dari Melbourne. Saya sapa dulu. Oke, next slide. Terima kasih Mas Anto. Sip. Oke. Teman-teman muda di sini atau teman-teman semua tentu punya mimpi dan harapan kan. Jadi saya akan sharing bagaimana saya mewujudkan mimpi itu, bagaimana saya menghadapi rasa kegagalan dan semua hal itu. Diawali sebagai informasi, saya dulu kan ketika masih SMP itu saya bermimpi bagaimana ya rasanya kuliah di luar negeri, bagaimana ya saya nanti ingin jadi guru bahasa Inggris itu. Ternyata namun saat itu banyak hambatan. Ketika saya lulus SMA, saya kerja sama kuliah. Orang tua itu latar belakangnya ada keterbatasan ekonomi, yakni tidak bisa lah membiayai. Jadi dari awal mereka itu sudah memperingatkan bahwa kita orang tidak punya itu harus tahu diri gitu. Jadi orang miskin tidak perlulah punya cita-cita yang terlalu tinggi. Jadi plus masyarakat sekitar juga, dan culture budaya di masyarakat saat itu atau mungkin masih sekarang ya, bahwa orang miskin itu tidak punya hak untuk bercita-cita atau itu hal yang impossible atau nggak mungkin. Jadi ketika saat itu saya kerja dan kuliah, ternyata saya kecapean dan jatuh sakit. Jadi akhirnya saya harus mengundurkan diri dari pekerjaan dan akhirnya otomatis mimpi saya kandas. Saya gagal tuh ketika masa reformasi. Saat itu saya sudah SMA gitu ya, sudah lulus dan kuliah sekitar tahun pertama kedua gitu. Jadi saya harus kandas, cita-cita saya kandas, dan saya tanpa sadar itu mengalami depresi dan jatuh. Dan karena depresi, saya akhirnya larinya itu berdoa terus, sholat terus menerus, terus ke musola. Belum waktunya sholat itu saya sudah sholat. Jadi otomatis masyarakat sekitar mulai menstigma saya sebagai orang gila. Jadi itu orang stres, miskin aja kok punya cita-cita terlalu tinggi, makanya kamu depresi, makanya kamu nggak kuat, makanya kamu gila. Jadi terus stigma itu akhirnya pada puncaknya mereka menyebut saya gila. Jadi karena saya malu, saya akhirnya minggat dari rumah dan singkat cerita, saya minggat dan akhirnya ketika kembali dari rumah saya dikirim ke puskesmas tanpa menanyai kenapa. Padahal saat itu saya lagi mengalami depresi atau putus asa karena cita-cita saya kandas. Karena mereka tahu bahwa kamu miskin, jadi kamu tidak bisa lah, tidak mungkin kamu bisa mencapai cita-cita itu. Seperti itu. Jadi ketidakmampuan ekonomi membuat hancur stigma bahwa orang miskin tidak bisa kuliah, mimpi terlalu tinggi, terucap oleh lingkungan dan keluarga. Ditambah masyarakat meyakini hal itu, saya depresi dan akhirnya dipasung di sebuah puskesmas. Bayangin aja, saya pernah mengalami dipasung. Bagaimana hancurnya harga diri dan perasaan saya saat itu. Namun, singkat cerita saya bisa bangkit dari semua itu dan melanjutkan mimpi yang tertunda. Nanti bisa disimak itu, saya kasih linknya di YouTube, jadi mungkin minta tolong operator untuk sharing di chat, jadi itu bisa diklik. Kita
saya punya proyek kolaborasi dengan dosen UK, Dr. Erminia Colucci. Jadi membuat film dokumenter tentang bagaimana perjuangan saya menghadapi mental health. Jadi dari situ lengkap ceritanya bagaimana awal keterpurukan, terus sampai saya berjuang lagi bangkit menjadi pembicara di mana-mana sebagai speaker mental health, sebagai dosen tamu di mana-mana. Jadi lengkapnya cerita bisa diklik di YouTube. 30 menit itu memang ditujukan untuk edukasi. Jadi cerita utuhnya nanti teman-teman bisa ngeklik YouTube-nya. Oke, nanti Mas Operator bisa sharing klik YouTube-nya. Terima kasih. Next slide. Ya, next slide please. Ya, kenapa dan bagaimana saya bangkit? Ya, saya ceritakan ini. Saya rangkum saja. Forgiveness itu adalah ketika saya akhirnya menerima semuanya, legowo dan tidak menyalahkan siapapun. Kemudian saya juga mempraktekkan yang namanya accept dan menerima bahwa semua ini ujian yang harus saya hadapi, ya, saya harus kuat, dan self-determination dan motivation. Saya berusaha mengumpulkan kekuatan saya bahwa saya harus mengubah masa depan saya sendiri. Maka saya bertekad untuk itu. Jadi pelan-pelan saya mulai membangun ketahanan diri, dan akhirnya saya menemukan support system mana dulu tidak ada yang mendukung, maka saya mencari dukungan itu. Saya bertemulah dengan komunitas kesehatan jiwa beberapa. Jadi KPSI, komunitas peduli skizofrenia, bipolar care, komunitas support untuk orang-orang dengan bipolar. Karena saya akhirnya mengalami semua itu, meskipun dengan diagnosa seperti itu, saya tetap harus bisa survive dan saya membuktikannya. Jadi akhirnya saya berjejaring, saya bergabung di komunitas Keswa, berbagi pengalaman itu justru memperkuat semangat dan dukungan moral. Dan akhirnya saya juga menemukan resiliensi, artinya saya akhirnya menemukan ketahanan jatuh bangun itu sudah biasa. Jadi tahan banting, resiliensi, tujuan hidup ini wajar dan hal yang sangat lumrah. Next slide. Next. Ya. Dan sebelumnya, ya, terkait dengan situasi sekarang ini, contohnya, jadi kemampuan adaptasi dan fleksibilitas itu sangat penting, karena itu bagian dari resiliensi. Sebagaimana kalau kita ingin maju dan mencapai tujuan atau cita-cita, maka saya belajar bahwa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan segala situasi, maka itu penting. Terkait situasi sekarang, maka kemampuan beradaptasi saya implementasikan dengan menyesuaikan semua keadaan. Contohnya dulu, kalau saya harus beradaptasi dengan, akhirnya saya bisa kuliah lagi. Tahun 2012 saya baru bisa kuliah lagi, bayangin aja ketika reformasi saya sudah kuliah, sekarang di usia yang sudah tidak muda lagi, saya harus kuliah lagi. Dan akhirnya saya membuktikan itu dan bisa. Dan saya lain dan semua hambatan bahwa kita tidak bisa bersosialisasi dengan siapapun, dan itu mungkin kita harus lentur dan menghadapinya. Nanti mungkin kita bisa gali lagi di diskusi bagaimana tips menghadapi milenial atau pelajar-pelajar di sini beradaptasi dengan situasi COVID untuk pembelajarannya. Terus next slide. Dan di sini saya juga sharing strategi dalam menggapai tujuan. Di sini saya ingin teman-teman membedakan antara tujuan dan proses. Pada dasarnya kita semua akan selalu berproses dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada titik akhir. Kesuksesan itu bukan terletak pada pencapaian materi ataupun jabatan ataupun sekarang udah kuliah di luar negeri. Sebenarnya itu bentuk dari alat menurut saya. Jadi contohnya kalau saya sekarang kuliah di Melbourne ini bukan tujuan akhir, karena ini adalah alat untuk bagaimana saya nanti bisa berkontribusi lebih gitu ke depannya. Next slide. Ya, contohnya kalau ini beberapa rekognisi dan pencapaian, namun saya yakin ya,
laut itu bukan tujuan, tapi sebatas alat dengan kita membuktikan punya nilai yang bagus kan itu membuka kesempatan untuk alat bahwa kita memahami dan menyerap pengetahuan. Dari proses tersebut akhirnya saya mendapatkan rekognisi dan contohnya memenangkan esai kompetisi jurnal internasional, publikasi internasional. Jim Pearly Awards itu penghargaan untuk mental health activist dari Netherlands, dari Belanda, dan Australia Awards Fellowship tahun 2016 saya pernah berkesempatan untuk studi di sini singkat di Melbourne, di Unimap selama hampir 1 bulan gitu. Dan akhirnya sekarang saya lagi menjalani studi dari Australia Awards Scholarship dengan berkompetisi kemarin. Saat itu saingannya sekitar 6.000 orang, diambil 250, alhamdulillah lolos. Jadi ya bersyukur dengan semua itu. Next slide. Nah, ini saya ingin sharing foto-foto atau setidaknya ya kemarin lulus S1 yang paling kiri ke tengah-tengah itu ketika saya studi di sini selama 1 bulan tahun 2016 di Melbourne University. Terus yang kanan sertifikat penghargaan essay internasionalnya. Next slide. Next ya. Jadi saya menggunakan segala daya upaya kemampuan saya untuk berbagi dan sharing, dan akhirnya saya berkesempatan untuk menjadi aktivis kesehatan jiwa. Diundang ke KND pertama kali saya berani sharing. Karena sharing di sini saya berarti mengorbankan harga diri dan martabat saya untuk sharing pengalaman bahwa saya pernah mengalami mental health problem atau bahkan pernah distigma sebagai orang gila. Namun saya membuktikan bahwa saya tetap bisa survive. Mungkin harapannya orang-orang bisa belajar atau bermanfaat gitu saya. Jadi itu foto-foto saya ketika ngasih kuliah umum di UGM atau berbicara di forum internasional di Jakarta, mental health meeting, summit meeting Southeast Asian. Terus saya melukis juga, lukisan saya dipakai sebagai cover buku beberapa penulis internasional dan nasional. Next. Ini Prof, saya juga menulis satu chapter di buku Jiwa Sehat Negara Kuat miliknya Profesor Hans Paul, dan cover bukunya saya yang bikin. Terus beberapa lukisan saya dipakai sebagai cover International Journal for Medical Student di Singapura kemarin. Next. Ya, saya juga melukis. Lukisan saya dilelang, dan batik saya juga mendesain batik. Jadi karya-karya saya kontribusikan untuk kampanye mental health, dan dana yang didapat dari lelang saat itu lelang dan saya sumbangkan ke komunitas. Artinya semangat berbagi itu memberikan makna baru dalam kehidupan saya. Next. Ya. Makna kehidupan yang saya temukan yaitu akhirnya saya menemukan bahwa kepedulian, memiliki rasa kepedulian adalah hal yang penting. Rasa welas asih dan pengertian bahwa manusia itu sederajat, punya kelebihan dan kekurangan, menghormati orang lain. Itu adalah makna-makna baru yang saya temukan setelah mengalami semuanya dan bisa berbagi. Next. Hal yang penting untuk saya sampaikan teman-teman di sini ya. Jadi kita harus berpikir ulang, berefleksi bahwa apa nih yang bisa kita lakukan terhadap sekitar. Alih-alih kita mikir diri sendiri, jadi dengan berbagi itulah yang akan mengembangkan semua kemampuan kita dan potensi yang ada. Jadi karena berbagi adalah membuat hidup kita lebih berarti. Singkatnya, jika saya bisa, tentu teman-teman punya potensi dan kemampuan yang sama untuk berbuat sesuatu. Oke, next. Dan satu pesan saya yang untuk mari kita renungkan bersama-sama adalah saya mengutip quote dari John F. Kennedy, Presiden Amerika. Itu, ask not what your country can do for you, instead but ask what you can do for your country. Jadi apa nih yang bisa kita persembahkan untuk negara ini? Terima kasih. Wassalamualaikum. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Mas Anto atas presentasinya, sangat menarik ya, inspiratif banget dengan pertamanya seperti itu.
lalu menjalaninya banyak cobaan dan penderitaan, dan akhirnya jenengan bisa resilient dan menjadi orang yang sesuai dengan harapan jenengan ya Mas ya. Ya, sekarang saya persilahkan untuk Ibu Andita Diorita KH, SPSI, MPSI, psikolog. Sebelumnya saya kenalkan dulu ya Ibu ya. Beliau ini adalah Kepala Biro Layanan Psikologi BLP Kampus Unisa, dosen program studi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, pengurus BCI atau Bipolar Care Indonesia, Simpul Yogyakarta. Beliau kali ini akan menyampaikan materi tentang generasi muda optimis hadapi COVID-19. Ya, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada panjenengan Ibu Andita. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Nia. Ya, saya minta ditayangkan slide saya. Terima kasih juga buat Mas Anto ya, tadi udah sharing banyak dan sangat menginspirasi. Kalau saya memang sudah kenal Mas Anto sudah cukup lama gitu ya Mas ya. Tahu lah Mas Anto di mana-mana. Saya dulu pertama kali melihat Mas Anto itu di UGM waktu itu, kalau nggak salah di ruang 101 sampai saya hafal. Oh iya. Ya. Tapi waktu itu kita belum kenal gitu ya. Akhirnya kita satu komunitas. Akhirnya satu komunitas di Bipolar Care Indonesia. Oke, mungkin Mas Anto tadi banyak sekali membahas tentang potensi-potensi begitu ya. Jadi bagaimana Mas Anto perjalanannya bisa sampai sekarang luar biasa ya, bisa sampai di Australia gitu ya, tidak pernah disangka-sangka. Nah, mungkin nanti saya akan membahas sedikit tentang potensi, tapi mungkin sebelumnya kita akan membahas mengenai kondisi COVID-19 sekarang gitu ya. Sekilas saja, kita mulai dari slide pertama. Nah, di sini saya tampilkan kalau jumlah kasus COVID, saya rasa setiap hari pasti ada update ya, di mana-mana ada ya. Hari ini, kemarin 38.277 pasien gitu ya, sudah semakin bertambah. Nah, terus di sini di sampingnya, ini saya menampilkan sebuah survei. Ini survei yang saya lakukan. Ini survei yang saya lakukan dengan rekan saya di Unisa dengan Bu Zahro Farisna. Jadi di sini saya ingin melihat kecemasan generasi milenial. Jadi waktu itu saya melakukan survei terhadap sekitar 379 responden, dan di situ menunjukkan di situ saya ingin mengetahui bagaimanakah tanggapan para generasi milenial itu terhadap physical distancing dan penularan COVID gitu ya. Ternyata di situ menunjukkan bahwa kecemasan generasi milenial itu malah cenderung nggak ada. Bisa kita lihat ya. Justru yang paling tinggi atau yang paling mendapat skor normal itu ada sekitar 160 responden. Disusul dengan 71 responden di dalam rentang sedang. Nah, hal itu menunjukkan bahwa ternyata generasi milenial itu tidak begitu khawatir ternyata saat ini ya dengan kondisi physical distancing dan penularan COVID. Justru mereka sekarang ini yang dikhawatirkan, yang menjadi kecemasan dan kekhawatiran pada generasi milenial itu adalah di bagian sosial ekonomi. Jadi seperti kalau generasi milenial itu kan sekarang usia 20 ya, usia 20-an sampai usia ya 40 tahunan lah ya. Mungkin Mas Anto masih termasuk ya. Masih masuk ya. Nah, jadi yang dikhawatirkan itu kan dari generasi milenial yang harusnya produktif, itu sekarang yang dikhawatirkan adalah tentang pembatasan interaksi sosialnya, tentang bagaimana mereka kehilangan pekerjaan, tentang bagaimana ke depannya nanti hidup mereka itu seperti apa, lalu tentang bagaimana mereka harus tetap membiayai anak-anak mereka untuk sekolah, padahal pekerjaan sudah misalnya pendapatan sangat menurun dengan drastis dan lain sebagainya. Nah, itulah sebenarnya yang ingin saya highlight di sini gitu ya. Jadi kecemasannya itu bukan lagi cenderung ke kesehatannya, tapi malah bukan berarti mereka nggak khawatir ya. Mereka lebih khawatir, tapi ternyata kekhawatiran itu lebih kepada kondisi sekarang ini gitu, kondisi sosial ekonomi, bukan ke arah kesehatannya. Oke, next. Nah, ini saya ingin mereview sedikit ya tentang
berbagai generasi gitu ya. Nah sebenarnya sebelum COVID seharusnya memang generasi milenial itu harusnya sudah peka dengan adanya tantangan, terus siap dengan menghadapi perubahan. Jadi diharapkan idealnya saat kita mengalami kondisi yang tidak terduga seperti ini, seperti kondisi COVID ini ya, harusnya generasi milenial itu harus lebih prepare, udah lebih siap gitu ya untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak disangka-sangka seperti ini. Nah, di sini saya menyampaikan beberapa hal yang memang seharusnya dimiliki oleh seorang kita sebagai seorang generasi milenial. Yang pertama adalah complex problem solving. Yang kedua critical thinking. Jadi sudah saatnya kita tuh selalu berpikir kritis, melihat segala permasalahan itu dari berbagai sudut pandang yang berbeda, tidak hanya dari satu pintu, tapi dari berbagai macam pintu gitu ya. Lalu yang selanjutnya creativity. Nah, kita juga sebagai generasi milenial itu sudah saatnya harus mempunyai kreativitas yang lebih tinggi. Karena kita sudah mempunyai akses untuk melihat teknologi, untuk melihat informasi itu lebih luas gitu ya. Nah, di sini kita juga dihadapkan dengan tantangan untuk bisa melakukan people management. Jadi saat misalnya nih kita kena PHK, seharusnya kita bisa segera bangkit ya. Mungkin bisa membuat usaha baru dengan melakukan people management, kita bisa merekrut karyawan dan lain sebagainya begitu ya. Lalu yang selanjutnya coordinating with others gitu ya. Zaman sekarang itu sudah bukan zamannya untuk kompetisi. Maksudnya dalam artian ini ilmu aku, misalnya aku orang psikologi, kamu orang teknik, kita berarti sangat berbeda jurusan. Itu sudah bukan saatnya seperti itu. Justru di era sekarang ini adanya adalah sebuah kolaborasi antara berbagai bidang ilmu, berbagai budaya itu kita satukan. Bagaimana kita bisa bersatu, menyatukan berbagai ilmu kita untuk bisa mencapai sebuah tujuan yang lebih baik seperti itu. Lalu emotional intelligence itu yang perlu juga dipersiapkan oleh generasi milenial. Itu harusnya kita miliki ya. Jadi kita siap, nggak ibaratnya kalau orang Jawa itu nggak geruyah-geruyuh gitu ya dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Emotional intelligence itu kan mungkin benar yang disampaikan Mas Anto tadi bahwa memang akademik itu penting ya. Kalau kumlot itu kan berarti kita memang punya nilai plus. Kita memang punya nilai plus dengan kumlot gitu, tapi bukan berarti terus itu segalanya. Karena kita juga tetap harus mempunyai emotional intelligence gitu ya. Kita harus bisa self-awareness, sadar dengan kekuatan dan kelemahan diri kita. Kita harus bisa memanajemen emosi, memanajemen konflik. Lalu yang ketiga, kita bisa memotivasi baik diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, kita bisa meningkatkan empati kita terhadap sesama. Dan yang terakhir, kita bisa meningkatkan social skill kita. Nah, itu perlu banget dimiliki oleh generasi milenial gitu ya. Dan terakhir, negotiation. Itu juga berhubungan erat dengan coordinating sama people management ya. Jadi zaman sekarang ini gimana caranya ya kita bertahan dengan bisa melakukan kerjasama yang baik dengan berbagai macam bidang atau dengan berbagai dasar keilmuan yang berbeda ya, seperti kemarin itu ya kayak psikofit dan psikofit itu kan memang perpaduan antara psikologi dengan teknik begitu ya. Kalau kita orang-orang psikologi suruh membuat aplikasi ya mungkin nggak bisa. Begitu juga sebaliknya orang-orang teknik suruh membuat alat ukur tentang kecemasan tentu mereka juga nggak bisa. Oke, next. Nah, ini dia pemuda sebagai agent of change. Jadi sebenarnya kita ini membawa perubahan. Kita yang milenial, kita yang pikirannya lebih terbuka, artinya kita bisa memberikan pengaruh yang lebih luas, pengaruh positif yang lebih luas. Maksud saya seperti itu. Semua punya potensi, seperti yang tadi disampaikan Mas Anto ya, semua punya potensi sebenarnya. Jadi dalam keterbatasan pun sebenarnya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan berarti wah orang miskin nggak boleh bermimpi menjadi sekolah tinggi-tinggi, apalagi mimpi sampai ke luar negeri begitu ya Mas Anto ya. Tapi kita harus menyadari bahwa sebenarnya semua orang itu mempunyai potensinya masing-masing gitu ya. Allah itu sudah memberikan potensi pada setiap manusia. Nah, oke, next slide. Next slide. Sebelum kita bahas tentang motivasi, tentang potensi, kita perlu bahas tentang ini menurut saya sangat penting ya. Menurut saya sangat penting sebelum kita membahas tentang potensi. Karena seberapa hebatnya potensi yang kita miliki, misalnya kita sangat kreatif, kita punya inovasi yang luar biasa, tapi kalau kita tidak punya 3 hal ini, menurut saya tidak akan maksimal. Yang pertama, kita harus memiliki namanya self-love. Yang kedua, self-confidence. Dan yang ketiga adalah self-esteem. Di self-love ini adalah bagaimana kita bisa menerima diri kita sebagai seorang manusia. Semua manusia itu pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Gimana caranya kita bisa tetap menerima diri kita saat kita mempunyai sebuah kegagalan, bukan terus kita langsung menyerah lah gitu. Jadi kita benar-benar menerima apa yang ada di dalam diri kita.
dulu masa lalu kita pernah buruk, ya kita terima. Jadi semua kita terima. Apa yang di dalam diri kita itu kita terima. Kita mencintai diri kita sendiri dulu. Lalu self confidence. Jadi bagaimana kita bisa yakin akan kemampuan diri. Dan yang ketiga adalah self esteem. Kalau di sini saya artikan sebagai sebuah kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan dan sebuah rasa percaya bahwa kita itu pantas untuk dicintai, kita pantas untuk sukses, kita pantas untuk dihargai, kita pantas untuk mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau misalnya kita punya potensi yang luar biasa, tapi kalau kita nggak bisa mencintai diri kita, nggak bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita, nggak bisa yakin dengan diri kita sendiri, dan nggak percaya bahwa kita itu pantas untuk sukses, ya tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Jadi itu yang paling penting ya, self-love, self-confidence, dan self-esteem. Oke, next. Nah, ini potensi ya. Kita beralih ke potensi, tentang potensi-potensi yang dimiliki. Potensi berpikir, ada potensi emosi, ada potensi fisik, dan potensi sosial. Tadi Mas Anto sempat mengatakan bahwa bagaimanapun saya harus bangkit, bagaimanapun saya harus bisa beradaptasi dengan segala situasi. Itu masuk dalam potensi sosial. Jadi kita sebenarnya semua orang itu punya yang namanya potensi. Itu sudah ada di dalam diri kita, tinggal kita mau memunculkannya atau tidak. Kita sudah diberikan anugerah untuk memiliki potensi berpikir. Kita bisa menambah informasi, kita bisa menggali informasi, itu dari potensi berpikir ya. Lalu potensi emosi, nah itu sebenarnya kita juga sudah diberikan anugerah untuk bisa memahami orang lain, dipahami orang lain, menghargai orang lain, itu udah ada dalam diri kita gitu. Jadi sebenarnya secara potensi kita tuh ada, kita pasti memiliki bakat, kita pasti memiliki kemampuan-kemampuan yang di luar nalar kita gitu ya, kadang-kadang seperti itu, cuman kadang kita belum menggalinya saja, jadi belum mengetahui. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa hal ya yang bisa kita lakukan untuk menggali dan memaksimalkan potensi yang kita miliki dengan introspeksi diri, dengan feedback dari orang lain, dan juga dengan tes psikologi. Wah, ini kalau tes psikologi kayaknya nggak perlu dibahas lebih lanjut ya, nanti dikira promosi lebih panjang ini. Nah, mungkin hal-hal lain yang bisa saya bahas di sini tentang menggali dan memaksimalkan potensi adalah belajar tentang sesuatu yang baru. Ini ya yang pertama, learn something new. Jadi kita harus belajar sesuatu yang baru. Misalnya nih kita orang psikologi, tiba-tiba kita pengen belajar coding ya, nggak ada salahnya gitu. Karena memang sekarang itu informasi terbuka sangat luas gitu ya. Jadi kita bisa belajar apapun, kita bisa mencoba apapun, bahkan hal-hal yang memang kita nggak pernah menyangka bakal mempelajari itu ya. Seperti saya ya, saya kan memang psikolog, tapi saya suka memasak dan bikin kue. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang berbeda. Bahkan sekarang saya jualan kue gitu ya, jauh sebenarnya sama psikologi ya. Oke, yang kedua mempunyai target mimpi. Yang ketiga kita harus mempunyai manajemen waktu dan goal setting. Jadi nggak bisa kita kalau misalnya cuma punya mimpi, ingin meningkatkan potensi, tapi manajemen waktu kita berantakan atau kita tidak punya target sama sekali, itu sama aja cuman kayak mimpi di siang bolong gitu ya. Yang selanjutnya adalah sempurnakan motivasi. Jadi saat kita ini ingin memaksimalkan potensi kita, saat kita ingin membangun, menyempurnakan, maksud saya ingin misalnya membangun bisnis gitu ya, contohnya ya, sempurnakan motivasi itu, contohnya jangan cuman kayak buat gaya-gayaan aja. Aku pengen jadi pebisnis nih, aku pengen jadi seorang entrepreneur biar kelihatan keren, biar nanti kalau misalnya update Instagram biar kelihatan oke, kelihatan kece, biar kelihatan orang kaya itu. Jadi bukan seperti itu. Jadi sempurnakan motivasi dalam artian tetapkan tujuan atau apa yang mendorongmu untuk menjadi seseorang yang lebih sukses itu, fokuskan kepada misalnya memberikan manfaat kepada orang lain, misalnya seperti itu ya. Saya ingin menjadi seorang pebisnis misalnya kan, saya ingin membangun sebuah bengkel dengan mempekerjakan ODGJ misalnya seperti itu. Jadi kita mempunyai motivasi-motivasi yang sudah positif, yang sudah baik di situ. Gitu. Jadi sempurnakan motivasi ini memang benar-benar niatkan sesuatu itu dengan dimulai dari hal yang baik. Lalu open minded. Jadi saat ini tuh dengan memaksimalkan potensi kita bisa melakukan open mind ya. Harusnya kita melakukan open minded. Jadi kita bisa terbuka lebar, tidak hanya sempit dan cuma di situ-situ aja gitu. Kalau saran dari teman saya itu ya, jadi mainlah yang jauh, main yang jauh dan berteman dengan siapa aja. Dari situ kita akan bisa lebih terbuka pikiran kita. Kita akan bisa melihat sisi lain dunia itu seperti apa. Misalnya kita seorang mahasiswa ya, jangan main sama mahasiswa aja gitu. Kita harus lebih memperluas pergaulan kita ya, sama Gojek misalnya, atau sama pedagang asongan, sama pedagang sembako di pasar misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus open mind, bisa melihat dunia itu dari segala sisi. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan networking. Oke, next.
Nah, ini tadi juga sempat disinggung oleh Mas Anto ya. Jadi untuk memaksimalkan sebuah potensi kita yang kita miliki itu kita membutuhkan yang namanya support system memang. Kita harus menyadari bahwa selain kekuatan dari pribadi kita, kekuatan dari dalam diri kita juga harus memaksimalkan mencari yang namanya support system. Seperti yang disampaikan Mas Anto tadi, memang Mas Anto bisa memaafkan, forgiveness, bisa menerima, tapi setelah itu dia harus mencari support system, di mana ada orang-orang yang bisa mendukung beliau, begitu ya. Nah, di sini saya di dalam slide ini ya, saya perlihatkan bahwa memang support system yang paling kecil itu adalah keluarga, lalu teman, dan yang terakhir adalah organisasi, komunitas, atau masyarakat gitu. Nah, ada beberapa macam dukungan atau support itu ya dari sesama, itu bisa berupa dukungan emosional, jadi seperti ungkapan empati, menerima, menjadi good listener bagi orang lain, itu kan. Lalu dukungan penghargaan itu mungkin tadi juga sudah disampaikan sama Mas Anto ya. Contohnya Mas Anto tadi karyanya dipakai sebagai cover buku. Nah, itu kan sebagai sebuah penghargaan ya, dan itu pasti memotivasi Mas Anto bisa terus berkarya dan terus berkarya lagi begitu kan. Lalu batiknya dibeli banyak orang misalnya begitu. Itu adalah sebuah dukungan penghargaan. Itu salah satu bentuk support dari masyarakat. Lalu dukungan informatif, kita juga bisa memberikan dukungan berupa info-info kepada teman atau sahabat kita yang ingin memaksimalkan potensinya. Misalnya dia sedang awal membuka usaha apa, misalnya seperti itu ya. Kita bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan itu. Lalu kalau dukungan instrumental itu lebih kepada fasilitas ya, fasilitas dan materi. Oke, next. Next, kita bahas tentang peran ya. Ini singkat aja ya. Jadi karena lingkup saya itu di Biro dan di Bipolar Care Indonesia, jadi saya akan menyampaikan sedikit aja tentang BLP dan bagaimana peran BLP dan BCI dalam memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat, gitu ya, khususnya di mahasiswa. Kalau ini ya, kalau BLP itu khususnya mahasiswa, karena di sini kita adalah biro yang berdiri di bawah universitas, tentu klien-klien kita banyak dari mahasiswa. Nah, di sini kita mempunyai banyak program sebenarnya, tapi ada 2 program yang memang kita setting untuk mahasiswa, untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi-generasi yang tangguh di masa depan nanti, gitu ya. Ada PIS, yang pertama PIS itu Peer Counselor for Everyone, itu lebih kayak konseling sebaya, jadi untuk sesama mahasiswa begitu ya, karena kadang-kadang kan mahasiswa suka malu atau mungkin nggak nyaman ya ngobrol sama dosennya gitu kan ya. Nah, jadi kita mempersiapkan tim PIS atau Peer Counselor for Everyone. Yang kedua, kita punya ESC atau Enhancing Student Character. Nah, di situ kita memberikan training kepada mahasiswa-mahasiswa kita untuk mempersiapkan mental mereka menuju dunia yang nyata gitu ya, dunia kerja yang nyata gitu ya. Kita jadi mempersiapkan, memberikan pelatihan mereka tentang self awareness, tentang bagaimana pengendalian emosi pada mereka, motivasi, empati, dan social skill itu. Dan yang terakhir, kita juga jelas memberikan counseling dan support ya kepada teman-teman mahasiswa begitu ya. Minimal kita menjadi seorang good listener. Jadi seseorang kalau misalnya punya masalah, itu sebenarnya cukup didengarkan aja, itu udah cukup gitu loh. Nah, itu yang support system yang kami sediakan di Biro Layanan Psikologi. Saya rasa mungkin di universitas lain atau di institusi lain juga banyak ya tentang biro-biro yang bisa menjadi support system untuk meningkatkan potensi-potensi mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa tuh karena putus cinta, terus habis itu mereka jadi nggak mau berkarya lagi, jadi bolos kuliah, jadi nggak mau datang ke kampus dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka harus dipersiapkan menjadi generasi yang lebih tangguh dari kita gitu. Nah, kalau di BCI ini mungkin Mas Anto juga sudah banyak pengalamannya gitu ya Mas Anto ya. Jadi di sini kita kalau di Jogja sendiri, karena saya hanya di lingkup Jogja ya, di BCI Jogja. Jadi di sini kita mengumpulkan teman-teman yang sudah terdiagnosa bipolar. Kalau di fanspage di Facebooknya itu kan sebenarnya membernya banyak, tapi kalau misalnya di WA itu hanya sekitar 70-an member gitu ya. Jadi di situ kita bisa saling sharing. Nah, di sini kan peran saya sebagai psikolog komunitas sebenarnya. Jadi saya tidak menangani one by one klien di dalam grup BCI itu tadi, tapi di sini saya lebih ke memberikan psikoedukasi ya, sesekali memberikan training lalu kita juga memberikan support grup. Jadi dalam artian di dalam grup itu kita setiap hari saling support. Misalnya ada yang sharing tentang masalahnya gitu. Kita saling memberikan tanggapan yang positif gitu tentang bagaimana cara mereka menghadapinya. Karena kalau sesama survivor itu kan pasti lebih mengetahui gitu ya bagaimana cara menghadapi sebuah permasalahan. Nah, intinya dengan mempunyai support system seperti ini, seperti BCI ini ya, teman-teman yang terdiagnosa bipolar itu tidak merasa sendiri. Mereka merasa banyak kok yang mensupport aku begitu ya. Jadi
Sehingga tidak menutup kemungkinan seperti Mas Anto itu ya, walaupun mempunyai keterbatasan, saya mengatakan keterbatasan ya. Nah, itu tidak bukan berarti mereka tidak bisa berkarya atau tidak bisa menembus batas begitu ya. Buktinya di dalam grup BC itu ada banyak member yang bisa kuliah sampai di luar negeri. Ya selain Mas Anto ya ada yang di London juga gitu ya. Itu ada juga gitu. Jadi terus mereka juga ada yang karyawan swasta. Jadi mereka tetap beraktivitas seperti biasa sebenarnya, seperti kita pada umumnya gitu ya. Karena mereka tetap di situ dapat support dari satu sama lain untuk bisa menjadi bagaimana caranya mereka bisa kembali ke masyarakat seperti dulu gitu loh, sebelum terdiagnosa gitu. Oke, next, the last ya, terakhir. Nah, ini menjadi generasi tangguh. Pemuda itu punya peranan gitu ya dalam melawan virus corona. Apalagi saya menganggap bahwa virus corona itu seperti sebuah memang sebuah kekhawatiran bagi kita semua ya, bagi generasi milenial terutama begitu, karena kita adalah generasi yang sedang produktifnya kan, bisa dikatakan seperti itu. Tapi bagaimana seharusnya kita bisa merubah kekhawatiran itu menjadi tantangan, yang tantangan itu harus kita selesaikan gitu. Nah, ini ada beberapa tips. Yang pertama adalah berpikir kritis dan kreatif di setiap kondisi, dan yang kedua kita bisa menjadi generasi yang lebih produktif, inovatif dan solutif gitu ya. Kita bisa melakukan inovasi-inovasi teknologi, pengembangan inovasi bisnis O2O, offline to online gitu ya, tetap berkarya, terus mungkin kita bisa membuat aplikasi-aplikasi yang mungkin sebelumnya nggak ada gitu ya. Misalnya kayak di Vietnam itu ada 360 degree heritage stage site kalau nggak salah ya. Pokoknya dia di site itu tuh mereka itu menawarkan virtual tour gitu. Jadi mereka tuh melihat sejarah bangunan-bangunan bersejarah di Vietnam itu dengan virtual gitu. Aplikasinya seperti itu. Nah, mungkin bisa juga generasi milenial kita itu menerapkan itu, membuat itu gitu ya. Apalagi karena saya menyoroti Jogja ya. Yogyakarta itu kan pendapatan utamanya ya banyak dari pariwisata ya. Kita tahu sendiri lah ya Jogja sekarang seperti apa, sepi banget gitu ya. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan untuk tetap meningkatkan income atau pemasukan dari masyarakat Jogja ya. Itu generasi milenial harusnya bisa memberikan inovasi dan solutif ya, memberikan informasi-informasi atau menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan terakhir kita juga bisa memberikan promosi kesehatan dengan memberikan influence melalui media sosial. Kan banyak kalau generasi milenial sekarang sudah pegangannya kan TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan ya, tidak hanya untuk sekedar have fun, tapi bagaimana kita memberikan pengaruh pada masyarakat untuk meningkatkan sebagai promosi secara preventif tentang kesehatan, baik kesehatan jiwa maupun kesehatan fisik dalam melawan virus corona gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah tentang kontribusi, kolaborasi, bagaimana kita bisa saling bersinergi untuk bekerja sama melawan virus corona ya, baik generasi ke generasi maupun generasi milenial itu sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dita yang udah menyampaikan materinya terkait dengan generasi muda optimis hadapi COVID-19 ya, karena prinsipnya bersama kita bisa ya Mbak ya. Betul sekali Mbak Nina. Oke. Ya, ini untuk yang pemateri terakhir, sepertinya kalau saya melihat yang ada setoran tahun lahirnya hanya jenengan Mas Azam. Jadi guest star terakhir yang paling muda. Ya, ini yang termasuk milenial sendiri ya mungkin kita kayaknya. Takut ketahuan kita masuknya generasi milenial. Iya, makanya kita generasi yang mana ya Mbak? Iya, untuk yang pemateri terakhir akan saya perkenalkan, yaitu di sini namanya lengkap Mas Multazam Ahmad Tawalla. Biasanya dipanggil Mas Azam atau Mas Zam. Umurnya saat ini adalah 22 tahun. Masih 22, muda banget. Wah, seumuran saya itu, Mbak. Iya, sama Mbak. Ditambah 12 tahun. Seumuran kita ya. Benar-benar. Lalu beliau ini putra daerah dari Goa. Dan sekarang sedang masuk di jajaran pimpinan pusat IPM yang membidangi bidang organisasi sebagai sekretaris, jenjang perkaderan di Muhammadiyah itu diawali dari dia sejak SMP. Jadi sejak SMP beliau udah cinta mati nih sama orangnya Muhammadiyah ya Mas. Beli applause buat beliau. Dan saat ini beliau sedang kuliah di Universitas Islam
Negeri Sarif Hidayatullah Surabaya, Jakarta, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dan prestasinya banyak banget karena beliau juga dapat beberapa penghargaan, antara lain adalah Siswa Teladan Pekat Terhadap Lingkungan, Duta Pelajar Provinsi Sulawesi Selatan, Duta Wisata Kabupaten Goa, Bintang Orator DPR RI, Pemuda Berprestasi Nasional Kabupaten Goa. Panjang banget, Mas. Masya Allah. Iya, padahal nih saya dikasih contekannya udah singkat ya, tapi kok ya masih panjang saya bacakan. Iya. Ya, kepada Mas Azam, barangkali mau sharing tentang sepak terjangnya di dunia ini yang sudah segitu suksesnya di usia muda. Saya persilakan waktunya, monggo Mas. Baik, terima kasih. Kalau hidup itu diibaratkan naik pesawat, Mbak. Oh gitu, Kalau hidup itu diibaratkan naik pesawat. Ketika kita berada di atas itu kita sudah menjadi sukses ya. Amin. Iya, proses kita, kalau aku nih belum take off sih sebenarnya, belum take off. Aku ini lagi masih prepare di rumah. Lagi masih prepare di rumah, lagi nyiapin baju, koper dan segala macam. Oke. Baik, aku ya paling muda banget ini. Enggak sih. Bismillahirrahmanirrahim, kayaknya kok nervous gitu, Mas. Dari tadi melihat materi Mas Agus Sigianto, SPD, mahasiswa di Deakin University Australia, dan seorang peneliti di Universitas Gadjah Mada. Mas, apa kabar? Kemudian Ibu Mbak Adinta Diwirita Khorish, Dien, MSI, psikolog nih. Dan dimoderatori oleh Ibu RR Nia Paramita, YMSI, MPSI. Saya rasa saya dari tingkat jenjang pendidikan paling belum sampai dapat gelar juga. Saya masih semester 6, Mbak, Mas, semua para audiens pada kesempatan kali ini. Saya mungkin dalam 3 kata yang kemudian menjadi sebuah tema kita, muda, milenial, mendunia, dan inovatif. Ada satu kata yang kemudian tidak balance dengan saya ketika dibuat sebuah kacamata umum. Mendunia. Ketika waktu itu saya sering ngobrol dengan senior-senior saya, teman-teman saya selalu ngomong, kok kamu nggak pernah ingin untuk keluar negeri, Zam? Padahal katanya sudah banyak peluang dan sudah banyak tawaran juga. Dan jujur pada saat posisi ini saya belum sempat untuk keluar negeri. Saya masih skala nasional, masih ngawal teman-teman di grassroots, di pelajar, karena saya berada di pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya masih di grassroots banget. Dan saya bercita-cita untuk paling tidak pulau-pulau besar di Indonesia sebelum saya keluar negeri, saya bisa menjangkau itu. Saya belum ke NTB, Bali, Maluku, NTT, Papua, dan insya Allah dalam waktu 1 tahun ke depan saya bisa seperti itu. Menduduki atau menginjakkan kaki di sana. Karena muda itu adalah satu petualangan yang terus berkelanjutan, Mbak. Mungkin pada kesempatan kali ini saya menyiapkan ada sekitar 9 slide dan terbagi beberapa slide teman-teman semua. Kita berbicara tentang hari ini. Suatu ketika saya ingin menerjemahkan satu kata yang menurut saya sangat unik di tema ini, yaitu mendunia. Suatu ketika saya membaca buku dari Bang Komarudin Hidayat, judulnya Path of Life, menemukan kebijaksanaan dalam setiap hidup. Di dalam buku itu saya bertemu dengan satu sosok, yaitu Mahatma Gandhi, sosok revolusioner dari dari India kala itu. Mahatma Gandhi membuat satu konsep pemikiran, the logic of one world. Pada akhirnya dunia itu menjadi satu, sempit. Dan apa kabar hari ini? Bahwa mendunia itu tidak lagi berbicara tentang skala besar, tapi dunia itu di skala genggaman kita. Apa kabar Facebook, apa kabar Instagram, apa kabar YouTube, apa kabar Twitter, dan apa kabar semua jejaring sosial media yang hari ini ada. Inilah yang kemudian bisa menjadi jendela dan kesempatan kita untuk mendunia. Suatu seketika saya membuka Instagram saya dan melihat insight dan aktivitas pemirsa saya. Ternyata ada sekitar 2% yang kemudian mengikuti saya dari Amerika Serikat, ada sekitar 1% dari benua Eropa, dan saya rasa itulah kemudian menjadi kunci kita hari ini, milenial, muda, dan inovatif mendunia.
Jangan kemudian kita berbicara bahwa hari ini kita harus misalnya ke Melbourne, ke Sydney, ke US, ataupun ke negara-negara luar untuk dikatakan mendunia. Saya memotivasi teman-teman yang masih berada di rumah, yang keadaan saat ini kita masih terjebak, terkurung ke penjara, kayak lagunya Sung Gokong. Hari ini kita bisa mendunia. Kita bisa mendunia dengan lewat genggaman tangan kita. Jangan sampai kita kecilkan diri kita bahwa kita ini di kamar doang, lihat HP, YouTube, buka YouTube dan segala macam, kita kemudian tidak punya kesempatan mendunia. Saya menginfluence diri saya dan juga teman-teman semua yang hadir dan yang melihat webinar ini bahwa mendunia itu tidak lagi berbicara skala besar. Zaman kita ini adalah zaman yang dimana sangat mudah untuk bisa mendunia. Slide selanjutnya mungkin. Ya. Nah, ada kiat, peluang, dan proses berprestasi, teman-teman dan para hadirin, Mbak dan Mas. Saya mengutip sebuah sumber dari coinworks.com. Jangan menjadikan keterbatasan sebagai penghalang. Informasi lewat Facebook, Maaf? Minta tolong suara yang lain selain suaranya Mas Azam di mute dulu. Suaranya Mas Azam jadi nggak terdengar. Halo Mas Operator. Ya, monggo Mas, lanjut Mas. Ada kiat, peluang, dan proses berprestasi. Saya mengutip sebuah sumber dari coinworks.com, adalah sebuah penyedia jasa finansial dari Amarta. Ada 4 di sini. Jangan menjadikan keterbatasan sebagai penghalang. Belajar dari setiap kesalahan, memiliki motivasi tinggi, jadilah sosok yang menginspirasi. Next slide. Next. Jangan menjadikan keterbatasan sebagai penghalang. Keterbatasan menjadi salah satu penyebab mengapa banyak usaha yang dilakukan gagal untuk meraih kesuksesan. Keterbatasan yang dimiliki memberikan Anda keyakinan yang negatif tentang diri sendiri dan merasa tujuan terlalu sulit untuk bisa tercapai. Kondisi COVID pandemi hari ini, teman-teman semua, dan para pemirsa, kita terjebak dalam suatu konsep yang dimana sangat menurut kita sebel banget ketika ada kata WFH gitu, work from home, di mana jiwa kita adalah jiwa yang lepas, apalagi anak muda. Jiwa kita adalah jiwa yang kemudian ingin berpetualang, lalu kita kemudian terkurung gitu di rumah. Dengan kata social distancing, kita harus menjaga jarak, padahal bersalaman, bersapa, berangkulan adalah budaya kita di Indonesia. Nah, suatu ketika di abad ke-18, saya bertemu dengan suatu komposer besar ternama, namanya van Beethoven. Ketika misalnya kita sering mendengar tunes na 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 na. Tahukah kita bahwa tunes itu diciptakan ketika Beethoven kala itu telah pulih dalam mendengarkan sesuatu. Beethoven kala itu telah frustasi dan ingin mencoba berkali-kali mengakhiri hidupnya. Pada waktu itu, Beethoven kemudian menuliskan sebuah manuskrip. Kalau di abad ke-18 itu, para komposer menuliskan not-notnya melalui blok not. Jadi, dan itu baru diketemukan sekitar 40 tahun setelah beliau meninggal. Artinya, bagaimana Beethoven keluar daripada batas-batas yang membebani dirinya untuk terus berkarya. Seorang yang tuli mampu membuat suatu instrumen yang kemudian sampai hari ini kita dengar. Dari abad ke-18 kemudian ke 2020 masih sering kita dengar di berbagai film, di berbagai iklan-iklan. Kemudian selanjutnya, belajar dari setiap kesalahan. Meskipun kesalahan bisa membuat Anda kecewa, namun jangan pernah membiarkan kesalahan menghalangi Anda untuk meraih kesuksesan. Tentu hari ini semua hal-hal yang sangat spektakuler, hal-hal yang kemudian besar yang kemudian muncul dan kita nikmati, contoh kecilnya lampu, ini adalah hasil daripada suatu kesalahan. Suatu proses kesalahan yang kemudian terus-menerus diterjemahkan dalam suatu inovasi, diperbaharui, lalu kemudian dikembangkan. Kala itu ketika misalnya dalam penelitiannya, konon kita sering mendengarkan bahwa ketika
penemu balon lampu berhenti pada titik yang dimana satu penelitian yang besar, kemudian dia menemukan lampu, maka hari ini kita tidak bisa bersinar, tidak bisa melihat sebuah gemerlapan dunia, bahkan internet kita tidak bisa lihat. Kemudian selanjutnya, memiliki motivasi yang tinggi. Anda tidak akan bisa berhasil dalam segala hal tanpa adanya motivasi yang mendukung. Dibutuhkan motivasi untuk terus berlatih dan mengasah kemampuan, serta memicu diri agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, saya rasa dari keempat nantinya menjadi satu kiat peluang proses kita menuju berprestasi adalah motivasi yang tinggi menjadi pokok utamanya. Bagaimana kemudian jiwa kita bisa digerakkan, bagaimana kemudian hati dan pikiran kita bisa kita gerakkan ketika motivasi itu kita tidak punya. Maka daya motivasi ini harus kita miliki. Next step. Jadilah sosok yang menginspirasi orang lain. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian dan keberhasilan yang Anda dapatkan di sebuah bidang, tetapi lebih baik dari itu, yaitu kemampuan Anda untuk memberikan inspirasi kepada orang lain, agar meraih keberhasilan yang sama. Tentu hari ini kita kenal banyak orang yang pintar, banyak orang yang kemudian besar, tetapi sedikit orang yang memiliki impact. Next step. Di sini saya ingin tebak-tebakan, boleh nggak? Boleh. Silakan. Karena gaya milenial, di antara kita nih yang ada sekitar 23 peserta di webinar ini, ada nggak yang tahu siapa sosok beliau? Nah, ada nggak di antara kita nih yang mampu mengetahui siapa sih sosok beliau? Paling tidak namanya. Beliau adalah Jack Ma. Pada tahun 90-an, Jack Ma masih menjadi seorang guru bahasa Inggris yang miskin. Belajar bahasa Inggris tidak hanya dalam ruang-ruang akademiknya, tetapi belajar dari ketika dia di Hangzhou, Cina, dia belajar dengan turis-turis yang berdatangan pada kala itu. Proses besar yang diawali oleh Jack Ma bukan menjadi orang yang luar biasa, teman-teman. Tetapi ada sebuah penemuan besar kala itu. Dan kebetulan banget bertemu dengan namanya internet. Suatu ketika Jack Ma diutus oleh salah satu perusahaan besar untuk menagih piutang di Amerika Serikat. Waktu itu Jack Ma bertemu dengan temannya di, kalau nggak salah di Washington DC. Kala itu Jack Ma kemudian bertemu dengan suatu box yang namanya komputer. Nah, Jack Ma kemudian menemukan komputer dan simpel saja Jack Ma mencari satu keyword, yaitu satu jenis bir yang ada di Cina. Kagetnya, Jack Ma tidak menemukan jenis itu di dalam pencarian mesin di internet. Nah, pada waktu itu Jack Ma kemudian mulai berpikir untuk bagaimana para pengusaha atau wirausahaan yang ada di Cina kala itu bisa dilihat dan dilirik usahanya oleh dunia. Maka Jack Ma kala itu membuat sebuah perusahaan yang kita kenal dengan Alibaba. Jack Ma pada kesempatan kali ini, beliau menjadi orang terkaya di Cina dan juga menjadi orang terkaya di Asia. Selanjutnya. Ada nggak yang juga tahu siapa tokoh ini? Mungkin sedikit orang yang paham atau tahu Elon Musk. Seorang yang berkebangsaan atau berkeluarga negaraan Afrika Selatan. Jangan salah bentuk muka yang kemudian putih, beliau adalah asli dari warga negara Afrika Selatan. Waktu kecil, Elon Musk ini sering dibully karena namanya tidak terlalu familiar dan aneh. Sering dipukuli, bahkan hidungnya sempat kemudian patah. Lalu siapa sih si Elon Musk ini? Elon Musk ini adalah seorang CEO SpaceX, dan tahu nggak si Tesla itu adalah milik daripada si Elon Musk ini. Elon Musk ini adalah satu contoh filantropis wirausahaan yang kemudian tidak hanya bergerak kepada bidang finansial, tetapi selalu mengembangkan daya yang terbarukan. Kalau kita menonton filmnya Iron Man yang diperankan oleh Tony itu Elon Musk ini adalah Tony-nya yang nyata. Si Tony waktu itu adalah seorang fisikawan, engineer, dan insinyur. Tapi Elon Musk dalam kehidupan nyata ini sehingga dijuluki the real Iron Man. Dia adalah the real Iron Man di kehidupan nyata. Beliau adalah seorang general expert. Beliau memiliki satu ilmu di bidang fisikawan,
di ekonomi dan juga sebagai seorang insinyur. Nah, suatu ketika, dan beliau ini adalah salah satu orang yang kemudian memiliki terobosan baru mengenai mobil listrik, yaitu Tesla. Dan Tesla hari ini telah mengudara di luar angkasa. Siapa pikir dan siapa yang mampu berpikir bahwa satu mobil bisa diterbangkan sampai ke luar angkasa. Kemudian selanjutnya. Next. Ada yang bisa mengetahui siapakah ini? Siapakah mereka-mereka ini? Nah, mereka ini adalah The Kuburan Bands. Tahu nggak sih? Pada tahun 2001 mereka mulai kemudian memperkenalkan dirinya. Nah, masih ingat nggak dengan satu lirik lagu Do amino amino kece kece lagi amino amino kece lagi lupa ingat. Lirik lagu yang kemudian sangat sederhana, tetapi belasan tahun lamanya kita masih ingat lagu-lagu itu. Ya, lupa ingat syairnya. Dan ini adalah satu konsep baru ketika itu saya berdiskusi dengan om saya. Bahwa saya jujur, ini mungkin ada psikolog, saya tapi kalau orang yang memiliki tingkat ingin tahu yang tinggi, memiliki ambisi yang kuat, dan suatu ketika saya bertemu dan ditampar dengan om saya dalam satu diskusi. Om saya bilang bahwa konsep hari ini tidak lagi berbicara you want to do the best, but saya menemukan bahwa hari ini untuk menjadi luar biasa bukan hanya untuk menjadi yang terbaik. Dan ada satu kutipan yang menarik bahwa saya bukanlah yang terbaik, tapi saya ingin menjadi orang yang lebih berbeda daripada yang lain. Ketika kita ingin menjadi peringkat pertama dalam sebuah kelas, kita akan bertemu dengan peringkat pertama di kelas-kelas yang lain. Tetapi menjadi orang yang berbeda, menjadi pelajar yang berbeda, menjadi mahasiswa yang berbeda atau pemuda yang berbeda, itu tidak lagi berbicara tentang terbaik, tetapi berbicara tentang yang jauh lebih daripada yang terbaik lagi. Itu mungkin saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sejujur pada kesempatan ini expert actress semua yang isi ada Mas Agus Sugianto, ada Mbak Adita, dan saya juga nervous banget di moderator oleh seorang magister psikologi. Itu, terima kasih. Iya, terima kasih atas materinya Mas Azam, walaupun yang paling muda tapi semangatnya tetap maju terus ya Mas ya, tanpa kendor gitu Mas, walaupun jenengan memaparkannya yang terakhir ya Mas ya. Good job. Iya, untuk saat ini saya persilakan untuk para audiens apabila ingin bertanya bisa langsung chat, nanti akan saya baca. Jadi pertanyaannya bisa ditujukan kepada Mbak Dita, kepada Mas Azam, kepada Mas Anto. Jadi terserah pertanyaannya mau kemana. Monggo silakan yang mau bertanya, silakan, saya mau buka chat. Jadi kalau ada pertanyaan saya akan membuka chat di sini. Ya, kebetulan belum ada pertanyaan yang masuk. Jadi sepertinya pertanyaannya dari saya nggak apa-apa nggih untuk ketiga pemateri ini. Siap. Iya. Jadi begini, ini yang saya dapat. Saya lagi sidang sama magister. Oh, lagi sidang. Jadi saya penasaran sama Mas Ajam ini kenapa bisa tahu kuburan band? Ini lahiran berapa sebenarnya? Kelahiran 98. 98. Oh, berarti waktu ada kuburan band masih umur 3 tahun ya? Masih umur 3 tahun. Tetapi membekas sekali ya lagu kuburan bandnya ini ya. Iya. Jadi gini, ini yang saya temuin banyak di lapangan ini buat Mbak Dita, Mas Anto, sama Mas Azam. Beberapa generasi milenial itu kan yang saya temuin, justru mereka itu malah banyak yang satu, sukanya yang instan. Nah, padahal selalu saya bilang bahwa mie instan aja dimasak dulu, nggak bisa langsung dimakan. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, mereka itu lebih cepat
putus asa. Jadi lebih gampang mood-nya ngedrop dibandingkan dia untuk move on lagi tuh susah banget. Lalu yang ketiga, kenapa generasi milenial, kalau yang mungkin yang saya temuin mungkin karena klien saya juga ya. Jadi lebih banyak mereka itu yang apa ya, sekali ditolak gitu, sekali dapat dia rejected, dia langsung withdrawal. Jadi hasratnya untuk bangkit kembali, untuk bisa menumbuhkan percaya diri lagi itu kok susah banget. Nah ini kalau saya melihat dari materinya Mbak Dita, materinya Mas Anto dan Mas Azam ini kayaknya kan ketiga orang yang struggle, yang strong, yang tough gitu. Nah ini ada tips khusus nggak sih dari dengan Pia Mbak nih? Jadi dari pengalaman hidupnya itu seperti apa? Monggo silahkan. Silahkan yang mau duluan. Iya, yang mau duluan. Mbak Dita dulu mungkin ya, ladies first ya. Monggo aja sih, mungkin lebih kalau tadi Mbak Nia membicarakan ke pengalaman gitu, mungkin bisa teman-teman Mas Anto atau Mas Azam sharing dulu tentang pengalamannya tentang struggle itu tadi mungkin. Oke, boleh. Saya akan memulai. Oke, monggo Mas Anto. Baik. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi presentasinya Mas Azam ya, yang muda, yang luar biasa dan menginspirasi. Wow, itu saya pertama ingin mengapresiasi, terima kasih Mas Azam, keberanian dan potensi yang ada sebegitu nampak. Saya yakin bahwa kalau hanya peluang keluar negeri, kuliah itu sangat gampang untuk Mas Azam, insya Allah. Moga-moga. Amin. Itu tinggal mau aja apa enggak gitu aja. Lancar masih insya Allah, banyak peluang insya Allah nantinya. Oke Mbak Nia, merespon tentang tantangan generasi milenial sama generasi Z di saat ini. Mereka gampang rapuh dan sangat semangatnya gampang patah kembali karena inilah tantangan yang dihadapi. Contoh saya mengambil kasus bahwa mereka sedemikian connected-nya sama teknologi, sehingga sebuah komentar di Facebook atau di Instagram akan mengimpact, memberikan dampak sedemikian besar ke psikologis mereka. Jadi karena mereka harusnya lebih melatih skill untuk bersosial secara nyata. Jadi mungkin tipsnya adalah memberikan koneksi terhadap orang lain secara nyata, dalam arti media itu bisa saja face to face atau online, tetapi mereka mungkin lebih keinginan untuk didengar, keinginan untuk dimengerti. Jadi ketika memiliki masalah, mungkin itu yang perlu dibangun, bahwa kegagalan itu adalah hal yang biasa. Jadi mungkin tips saya adalah mereka harus menemukan mentor yang tepat di dalam kehidupan mereka, entah itu ibu, saudara, orang tua, atau orang terdekat. Jadi sepanjang sepengalaman saya bahwa didengar itu, contoh kemampuan untuk mendengarkan dan didengarkan itu sebenarnya itu skill yang sangat vital di zaman ini. Jadi meskipun physical distancing, harusnya istilahnya diubah ya, bukan social distancing, jadi lebih hanya physical distancing. Sedangkan emotional distancing itu emotional connection itu yang harus dibangun. Jadi dan untuk membangun emotional connection kita harus ada tuh seseorang yang bisa untuk sharing, mendengarkan dan didengarkan. Jadi mereka akan mendapatkan ketika mereka merasa rapuh dan mereka akan mendapatkan dukungan. Jadi itu yang akan sebagai dasar mereka untuk lebih tangguh gitu. Jadi membangun mental kembali. Jadi mungkin saya, Mbak Dita sama Mas Azam silahkan menambahkan demikian. Matur nuwun sangat Mas Anto atas sharingnya. Sekarang saya persilakan untuk ini Mbak Dita, Mbak. Monggo Mbak. Oke, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan ya mungkin di awal tadi tentang tantangan generasi milenial gitu ya, macam-macam kayak critical thinking dan sebagainya. Tapi mungkin tips dari saya sebenarnya hampir sama dengan Mas Anto ya. Pertama jelas sangat penting tentang support system. Oke. Dan menurut saya ada dua hal nih yang sebenarnya bisa mengubah seseorang. Tahu nggak apa itu? Yang pertama itu jika berpikiran terbuka, dan yang kedua adalah jika hatinya terluka.
Nah, harusnya saat dia, jadi tinggal milih yang mana begitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita berhadapan dengan generasi milenial yang bisa saya katakan yang miar-miur gitu ya. Mungkin kalau Mbak Nia orang mana ya? Orang Jawa bukan ya? Jadi yang mudah goyah. Nah, itu ya. Oh gitu, berarti kita bisa bahasa Jawa gitu ya. Oh bisa Mbak, sakit. Nanti pada roaming. Nah, kita bisa lebih discuss ke arah kognisinya sebenarnya ya. Jadi mungkin lebih ke arah pikiran terbuka. Jadi jangan menunggu hatimu terluka untuk kamu bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi mungkin lebih ke support system itu tadi, mempunyai mentor yang baik, bisa mengajak discuss, bisa kita mengajak pikirannya untuk lebih terbuka. Nah, intinya itulah, jangan menunggu hatimu terluka untuk kamu berubah lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Apalagi udah hatinya terluka, berubahnya lebih buruk dari sebelumnya, itu lebih parah lagi gitu ya. Jadi itu mainnya di kognisinya itu aja. Jadi dengan pikiran yang terbuka, dengan mentor yang baik, dengan support system yang baik itu tadi Mbak Nia. Mungkin itu saja bisa ditambahkan mungkin sama Mas Azam gitu ya, dari pengalamannya selama ini gimana ya. Bener nih, ini generasi lahir tahun 98 ya. Sama adik saya aja, tuaan adik saya. Nah ini memang bener nih beda banget gitu ya. Karena rata-rata generasi, mungkin Mas Azam masuknya sudah masuk ke generasi, masih masuk generasi milenial apa udah generasi Z. Milenial, kalau Alpha itu 2010 Mbak. Oh, aku Z. Oke, Alpha itu baru 2010. Z. Enggak, Mas Azam kayaknya maksudnya generasi Z ya? Iya, Betul, Z. apa masih milenial? Generasi Z. Nah, itu sebenarnya biasanya kan seorang generasi Z itu kan malah pengennya jadi YouTuber gitu ya. Yang 24 jam mantengin HP. Nah, ini enggak. Ternyata Mas Azam bisa menunjukkan prestasi-prestasi yang tidak hanya sekedar selingkup jadi YouTuber atau sekedar menjadi selebgram begitu. Nah, mungkin Mas Azam bisa sharing lebih lanjut. Gimana sih menumbuhkan itu gitu untuk generasi sekarang? Aduh, ya Allah. Oke, ayo Mas Azam yang terakhir ini. Dia merasa di sidang gitu. Iya, saya jauh banget ini sebentar di sidang. Karena saya kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan jurusan saya komunikasi dan penyiaran Islam. Saya ada satu ayat favorit, Mas Mbak, dalam surah Az-Zariyat 21. Mantap. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya ngomong ke kita bahwa dan juga dalam dirimu apa kata kamu perhatikan gitu. Jadi sebenarnya kalau support system itu kan eksternal ya. Tapi pribadiku saya selalu senantiasa membuat diskusi kecil dalam diriku sebelum aku tidur gitu. Tentang hari ini dan besok. Jadi sebenarnya anak muda hari ini karena apa ya, jujur kalau misalnya berbicara tentang pengalaman struggle dan ngerasa down itu sangat dekat banget dengan saya, apalagi hari ini juga saya termasuk relawan COVID Muhammadiyah COVID Command Center sebagai tim media di diseminasi media informasi. Saya juga bergabung di sana dengan berbagai macam kesibukan juga. Jadi kayak ada satu hal yang membuat saya ini nggak bisa kehandle, ini bisa kehandle. Jadi kayak ya wes lah, nggak apa-apa. Toh ketika kita berjuang sesuatu yang kemudian Allah melihat kita, yang lain Allah yang urus gitu. Jadi kayak anak muda hari ini sebenarnya kalau Alvin Toffler itu kadang-kadang manusia itu menjadi manusia mesin, Mbak. Kalau Alvin Toffler itu misalnya the modular man. Hari ini anak muda kalau seperti itu berarti kayak misalnya baterainya lagi kosong, ya udah mati gitu. Padahal kita sendiri yang bisa ngecasnya dengan spiritualitas kita. Jadi kalau saya sih pribadi, anak muda harus kemudian memiliki lebih peka terhadap istilah kecerdasan spiritualnya lah harus lebih diperkuat. Karena menurut saya dari setiap kecerdasan itu, kecerdasan spiritual yang akan mengukuhkan semuanya. Ya saya rasa seperti itu. Kalau berbicara tentang pengalaman, saya juga sempat menjadi korban bullying dan punya depresi yang cukup panjang. Saya uraikan di cerita saya di Instagram, ada di multazam_ahmad. Saya adalah objek bullying. Ada di Instagram saya. Itu Mbak. Oke, baik Mas Azam. Ya, terima kasih untuk share-nya dari ketiga pemateri. Terus ini ada yang ngechat nih. Di chat ada atas nama Mas Jeffrey Akbar. Ya, beliau menanyakan, sejak dimulainya school from home beberapa bulan yang lalu, saya sebagai mahasiswa merasakan menurunnya motivasi belajar yang cukup drastis. Mungkin bisa di-share kiat-kiat supaya tetap semangat dan produktif. Nah, monggo nih. Ini kayaknya saya minta tolong
dikasih tipsnya nih dari Ibu dosen nih. Coba Mbak Dita dulu nih yang menyampaikan tipsnya. Monggo Mbak Dita. Oke, terima kasih Mbak Nggih, Nia. nggih. Nah, ini sebenarnya juga dialami sama banyak mahasiswa saya ya. Nggih. Jadi memang yang awal-awal Termasuk dulu, saya. awal-awal dulu saya kuliah itu ada kita kuliah tuh langsung ada 15 sampai 20 pertanyaan gitu ya. Jadi tanya jawab diskusinya tuh jalan. Oke. Makin ke sini mereka semakin kayak lemes gitu ya. Kayak tisu dikasih air. Udah Ya, semakin nyunyut. ya nyonyot lonyot gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk masalah motivasi ini saya tidak mau langsung menyoroti ke mahasiswanya langsung ya. Ini juga PR sebenarnya untuk kita sebagai seorang tenaga pengajar gitu ya, baik guru maupun sebagai dosen gitu. Yang rata-rata guru dan dosen itu mungkin sekarang ada di generasi milenial gitu ya. Nah, kita mungkin bisa lebih inovatif lagi seharusnya untuk memberikan metode pembelajaran. Mungkin itu ya. Jadi mungkin menurut saya tidak ada wajar kalau misalnya mahasiswa itu mengalami sebuah kebosanan, semangat yang naik turun itu masih menurut saya sangat wajar gitu ya. Nah, itu juga ada peran dari kita sebagai tenaga pendidik gitu. Jadi kayak inovasi-inovasi dalam metode pembelajaran. Nah, tetapi yang selanjutnya tentang semangat dan produktif motivasi itu kan yang paling penting adalah dari diri sendiri itu tadi gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Azam tadi, mungkin kamu mau masuk dalam inner circle yang bagus, kamu mau mempunyai support system yang bagus, tapi kalau dari diri sendiri itu tidak ada pergerakan, ya sama aja begitu. Jadi motivasi itu tidak hanya untuk dari luar saja. Kita mau mengandalkan seperti mahasiswa yang skripsi ya, sudah saya tagih berkali-kali juga nggak dikirim, ya sudah, saya nggak mungkin membantu dengan mengerjakan, ya nggak? Nah begitu. Tapi yang lain ada juga yang semangat tetap mengerjakan bahkan. Nah, begitu. Mungkin Mbak Nia juga dosen kan ya, jadi mungkin tahu gitu ya bagaimana ritme itu. Tapi memang saya tidak menyalahkan sepenuhnya kepada mahasiswa ya. Memang ini sebenarnya PR kita bersama gitu ya, sebagai generasi milenial itu tadi untuk memberikan hal-hal yang lebih inovatif dan solutif gitu ya. Mungkin agar kita semua juga akan lebih enjoy menikmati situasi ini, mengubah kekhawatiran ini menjadi sebuah tantangan yang harus kita hadapi bareng-bareng gitulah. Itu Mbak Nia. Iya. Ya, benar banget Mbak ya. Jadi memang benar-benar harus ada inovatif dan kreativitas dari dalam diri mahasiswa itu sendiri ya Mbak ya. Dan dari tenaga pengajarnya juga, PR juga. Harus kasih support terus. Betul. Iya. Bareng-bareng lah semuanya sekarang, berjalan bareng. Iya, bersama kita bareng-bareng menyelesaikan. Sekarang saya minta ini untuk yang kuliahnya di luar negeri nih. Seperti apa Mas Anto? Kalau di sana teman-temannya jenengan apa juga pada mengalami ngedrop mood-nya untuk menyelesaikan kuliah, Mas? Pripun? Selama ini karena semua sistem berpindah ke online, jadi ada keluhan-keluhan itu tentu ada, Mbak. Tapi dari student sendiri, mereka juga menyesuaikan. Tetapi memang pihak kampus dan dosen itu memang sudah sangat siap dengan itu, jadi mereka lebih memberikan layanan lebih seperti kayak lebih responsif kepada student, lebih kalau ada masalah nggak bisa ngerjain IC atau assignment gitu bisa telepon langsung ke dosen dan dosen merespon. Jadi plus ada layanan kesehatan jiwa, layanan konseling yang memang disediakan untuk student apapun itu permasalahannya langsung bisa berhubungan dengan pihak kampus dan semua dosen. Jadi itu sedikit membantu tetap untuk berkomitmen dengan pelajaran yang dilakukan. Tapi kembali lagi memang harus ada perniatan awal. Karena contoh kayak memang generasi sekarang mungkin harus diajari lebih untuk soft skill-nya ya, kayak perniatan kenapa saya harus kuliah, kenapa, karena saya butuh ini. Kalau saya nanti tidak berkomitmen nanti, maka saya akan nggak bisa menyelesaikan pendidikan. Contoh aja mungkin lebih ke kemampuan untuk self-talk, berrefleksi dan ya berkomitmen terhadap niat awal. Tentu itu ya butuh support system yang baik. Demikian dari saya, Mbak. Iya, baik, terima kasih Mas Anto sharingnya. Sekarang yang terakhir lagi nih ya. Silakan Mas Azam, gimana Mas? Ini kan jenengan juga sedang menempuh kuliah S1. Biasanya kalau teman-temannya S1 tuh kan pada malas ngerjain tuh, nanti teman-teman semua katut. Nah ini kalau di Mas Azam berlaku nggak seperti itu? Masih ikut teman-teman yang
kalau satu ngerjain ikut ngerjain, kalau satunya nggak ngerjain ya udah ikut nggak ngerjain kayak gitu. Pripun Mas kalau Mas Azam nih? Saya lagi sementara kuliah Mbak sebenarnya sekarang. Oh, iya Mas, maksudnya moodnya gimana? Dalam live ini dan di sisi lain saya juga lagi sementara kuliah. Oh baiklah, Sementara ya. kuliah. Jadi kayak kalau sebenarnya tentang dunia akademik memang tadi penting Pak Mas Agus menjelaskan bahwa harus ada komitmen. Ya, Oke. harus ada punya komitmen. Tapi komitmen sebelum berkomitmen dengan yang lain, komitmen dulu dengan diri sendiri. Asik. Oke. Bahasa kerennya tuntas nggak dengan dirinya gitu loh. Artinya Iya. tuntas nggak dengan komitmen. Dan itu cenderung berbicara tentang apa sih tujuan hidup gitu. Ketika misalnya saya melek bahwa dunia pendidikan adalah sangat penting dan pokok bagi kehidupan saya harus menempatkan dunia pendidikan itu di sisi mana gitu loh. Oke. Dan sebenarnya kita harus open. Saya dulu menjadi seorang aktivis dari tahun 2011. Saya mulai aktif di dunia aktivis pelajar, sudah mulai keliling ke sana kemari. Ya tentu pasti ada pilihan-pilihan hidup yang dikorbankan, kayak misalnya mata kuliah, mata pelajaran dulu waktu sekolah. Tapi saya membuktikan itu dengan beberapa saya kemudian hadir ruang akademik saya waktu SMA. Tapi alhamdulillah ternyata sistem kita di negara ini tuh melihat orang-orang seperti itu. Kayak misalnya saya yang aktif di dunia kepelajaran atau aktif di dunia entertain waktu itu dan beberapa prestasi, oh ternyata di negara kita ada peluang untuk kemudian bisa aktif di dunia akademik. Alhamdulillah saya keterima di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ketika saya hanya ikut tesnya, saya sudah mengakui diri saya bahwa saya tidak akan bisa lulus. Ketika saya ikut tes misalnya SBMPTN ataupun ujiannya masuk di UIN, saya sudah mengakui bahwa saya tidak akan bisa lulus. Tapi ketika saya misalnya mengambil cara lain lewat jalur undangan, dan di jalur undangan itu ada bagaimana prestasi akademiknya, bagaimana prestasi non-akademiknya, saya rasa itu yang perlu kita lihat. Apalagi berbicara tentang hari ini, COVID pandemi. Saya di kampus, nilai saya baru-baru D. Tetapi saya konfirmasi bahwa saya tidak kemudian gagal di dunia akademik saya, tapi saya punya kesibukan lain. Artinya kalau berbicara tentang dunia akademik itu adalah personal identity saya. Tetapi ini saya bergabung di Muhammadiyah, saya juga harus punya komitmen di Muhammadiyah, artinya saya, oke, paling tidak saya tidak mau mengajukan surat pengunduran diri di dunia kampus, karena saya juga dunia aktivis, maka saya tetap mengikuti dan memantau, artinya jalur komunikasi dosen dan mahasiswa. Saya rasa komunikasi itu sih yang paling penting. Jangan sampai ada dosen mahasiswa pada nggak komunikasi, itu yang menurut saya kacau. Kalaupun misalnya mahasiswa tidak masuk di dalam ruang-ruang akademik karena misalnya, jujur Mbak, di Universitas Sultan Hasanuddin itu ada beberapa mahasiswa yang meninggal gara-gara study from home, gara-gara dia provider belum lengkap dan segala macam, manjat sebuah tiang dan tiba-tiba meninggal di atas meninggal jatuh dari atas tiang gara-gara ingin mengikuti jalur perkuliahan. Rasa-rasanya itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa pendidikan di Indonesia juga harus kemudian mulai melihat itu, bahwa ternyata model-model mahasiswa ini juga tidak cuman cukup kuliah di ruang kelas doang dan yang cukup padat hari ini. Jujur saya, saja setiap hari saya harus bangun pagi, saya harus memantau jalur komunikasi yang tentu di relawan, tentu kemudian juga harus bersama-sama di berbagai dunia aktivis. Saya rasa cukup padat, tetapi harus ada komitmen pribadi yang kemudian kita bisa canangkan, apalagi ini adalah mahasiswa, punya komitmen pribadi bahwa apa tujuan hidup kita dan kita menempatkan dunia akademik kita di mana, paling tidak kita tidak pernah acuh terhadap dunia akademik. Itu sih yang kemudian sampai hari ini saya tekankan dalam diri saya, bahwa saya baik saya jarang masuk kampus, tapi saya jujur jarang masuk kampus, tapi sempat saya diberikan amanah oleh dosen saya untuk jadi asisten dosen. Gara-gara waktu itu saya jarang masuk kampus, gara-gara nggak tahu kenapa dosen saya, kamu jarang masuk kampus, ya udah kelas kamu ganti aja, masuk ke kelas aku ngajar. Loh, kok gitu? jadi kayak kelasnya Dapat diganti challenge dengan ya? dapat challenge. Oke, kalau gitu kamu kan aktivis, suka ngomong dan segala, ya udah masuk ke kelas, ngomong di sana jadi asisten dosen saya. Jadi ya satu semester saya lakoni menjadi asisten dosen. Waktu itu ada satu semester yang dimana saya betul-betul ada sekitar 5 kali saya nggak menghadiri mata kuliahnya, dan 5 kalinya juga harus saya gantikan dengan menjadi asisten dosen beliau. Jadi saya rasa komitmen itu yang harus muncul dalam diri kita. Oke, ya. Baik, terima kasih Mas Azam sharingnya. Karena saya ngelihat waktu kok sudah mendekati jam ya Mbak Ratna ya. Ya.
karena kita keterbatasan dengan waktu, ini di rundown itu kan selesainya adalah jam 14.30 dan sekarang sepertinya udah mendekatin. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali buat ketiga narasumber kita hari ini, Mas Agus Sugianto, Sarjana Pendidikan, Mbak Adita Diorita, Koirsyadin, MTSI Psikolog, dan Mas Multazam Ahmad Tawala. Untuk ketiga pemateri, kita beri aplaus karena beliau bertiga adalah hebat-hebat semua. Dan untuk yang sekarang, saya kembalikan lagi kepada Mbak Nita untuk yang MC tadi. Monggo Mbak Nita. Ya, oke, baik Mbak Dia. Terima kasih banyak sudah memandu, memoderatori para pembicara yang luar biasa semuanya hari ini dengan semangat yang luar biasa juga. Jadi tadi lewat apa yang dibagi oleh Mas Anto, yang dibagi oleh Mbak Dita, yang dibagi oleh Mas Azam, semuanya luar biasa. Nah, ada hal yang menarik Mbak Nia. Ini berkaitan dengan apa yang tadi Mas Anto kan sempat cerita bahwa Mas Anto pernah membuat batik gitu ya. Dan saya punya salah satu koleksi batiknya Mas Anto. Luar biasa. Iya, dan memang spesial gitu. Karena waktu itu Mas Anto dapat kehormatan untuk masuk dalam tim leadership mental health development system in Indonesia. Jadi Mas Anto kemudian dipercaya oleh dari Kemenkes untuk membuat program-program juga begitu yang kaitannya dengan kesehatan jiwa. Kemudian batiknya ini batiknya nggak cuma orangnya yang mendunia, batiknya juga mendunia begitu. Alhamdulillah. Karena kemudian ya Prof Hari Minas yang merupakan untuk kesehatan jiwa tingkat Asia kalau nggak salah begitu ya Mas Anto ya. Prof Hari Minas dan Prof Hans Puls itu juga menghendaki untuk dibuatkan batik, terutama Prof Hans Puls yang dari Sydney University itu minta dibuatkan batik khusus dari Mas Anto dengan lambang ayam. Nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa mencari juga FB atau Instagramnya dari Prof Hans Puls, HANSPOLS, Hans Puls gitu. Nah, itu ciri khasnya kalau batik yang dipakai adalah batik gambar ayam, itu berarti luar biasa bikinan Mas Anto itu, special edition. Nggak ada kembarannya. Mbak Nita cerita-cerita, sharing-sharing ceritanya. Jadi tahu nih. Iya, gitu. Baik, ada yang minta nomor HP-nya Mas Anto. Mas Anto berkenan untuk membagi kepada untuk para di-share audiens. nomor HP-nya. Nomor WhatsApp, nomornya nomor Australia, tapi bisa di WhatsApp. Silahkan, boleh. Oke, boleh disebutkan Mas Anto, karena beberapa audiens minta nomornya. Monggo Mas Anto, kalau berkenan. Kayaknya mau ngarisi batiknya Mas Anto ini ya. Kayaknya, iya, boleh Mbak sekali. Dita, gitu. Mbak Dita tolong, saya nggak bisa karena dari HP harus buka kontak. Oh, oke. Nomornya nomor Australia, saya agak lupa nih. Oke. Mungkin saya bukakan dari sini, nggih. Mohon ditunggu sebentar untuk nomor Mas Anto. Bapak dan Ibu bisa akses, nanti monggo kalau mungkin mau pesan batik atau lukisan kepada Mas Anto. Atau sharing-sharing. Ada di +61 421 693 028. Atau mungkin Mbak Nia bisa bantu menuliskan di chat ya Mbak Nia. Oh iya, baik Mbak. Yes. Ya, saya ulangi ya Mbak, +61 421 693 028. Yes, benar sekali. Itu adalah nomor Mas Anto yang bisa dihubungi nanti. Monggo kalau misalnya ada mau pesan batik dengan edisi khusus, misalnya Mbak Nia mau pesan dengan saya pengennya pokoknya kupu-kupu Mas gitu. Nanti Mas Anto akan berimajinasi untuk membuatkan itu Mbak Nia. Ntar kita sharing profit ya Mbak ya, karena udah dipromosiin. Anyway, teman-teman silahkan kalau mau sharing-sharing silahkan. Nanti dari MCCC atau dari IPM Mas Azam, nanti mungkin kita mau bikin batik yang itu ada rancangan spesial dari Mas Anto, bisa-bisa. Nanti kita bisa nego ya. Bisa mungkin saya bisa jadi tim pemasarannya aja Mbak. Keren. Ya, sudah ada tawaran bantuan Mas Anto. Kita kolaborasi. Ya, kolaborasi. Baik. Memang generasi milenial itu kan sekarang kolaborasi ya. Nah, itu Bu Dita. Optimalkan potensi Mbak ya. Maksimalkan potensi, kita kolaborasi ya gitu. Saya juga aktif di dunia Instagram, Mbak, Mas. Bisa share juga nanti batiknya di Instagram saya.
Nah, itu dia Mas Anto. Luar biasa loh, dapat kehormatan loh sama Mas Azam. Mas Azam ini kan tadi apa? Ya. Selebgram ya. Ya milenial Gen Z ya kan seperti itu karakteristiknya. Siap Mas, siap. Terima kasih, pasti nanti akan saya hubungi. Kalau ngomong-ngomong tentang ayam itu kan khas dari Sulawesi Selatan, Mas. Wah. Saya dari Sulawesi Selatan. Siap kalau mau dibikinin. Iya, nanti bisa talking lagi dengan nomor WhatsApp-nya tadi ya, Mas Azam. Siap. Kali saya nanti ada lebih lanjut lagi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Alhamdulillah sesi demi sesi sudah kita lewati. Semoga kebermanfaatannya bisa kita petik bersama. Beberapa peserta yang lain mengikuti acara ini dari link YouTube, kemudian dari Instagram. Karena memang kalau untuk Zoom ini kan memang agak berat ya. Apalagi kalau untuk ukuran mahasiswa itu kuotanya jelas ngaruh banget itu. Gitu. Tadi beberapa dari ada Mbak Nurul dari CPMH juga bergabung, dari Center Public Mental Health UGM tadi ikut bergabung, tapi karena video tidak bisa dinyalakan karena sinyal terputus-putus, jadi hanya mengikuti lewat audio saja tadi. Begitu, Mas Anto. Oke. Tadi Mbak Nia sudah membuat kesimpulan selaku moderator. Saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa sebetulnya hidup itu pilihan buat kita. Artinya bahwa segala kita semua ini adalah orang-orang yang pandai. Tidak ada orang yang tidak pandai di dunia ini. Hanya kepandaian kita itu dari bidang kita masing-masing. Ada mungkin orang yang pandai secara kognitif, tetapi ada orang yang lebih memprioritaskan di bidang yang lain. Misalnya kecakapan dalam verbalnya, orasinya, misalnya seperti itu, seperti Mas Azam tadi. Kemudian ada orang-orang yang mungkin skill atau keterampilan tangannya, motorik halusnya itu menonjol. Tetapi mungkin untuk kecakapan berkomunikasinya tidak. Tapi masing-masing kita semua itu pasti, di samping kita punya kelebihan, kita juga punya kekurangan. Tinggal bagaimana cara kita memanage supaya kekurangan yang kita punyai itu tidak membuat kemudian kita menjadi down. Begitu.